Kerja Daerah IPARI Kabupaten Purbalingga tahun 2026 oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Kepada yang terhormat Bapak Haji Zahid Hasani SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum budaya, salam kebajikan rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang pertama Bapak Kepala Seksi Pimpinan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Pak Kasih. Kemudian tadi sudah izin Kepala KUA Medet, sudah tidak ada Medet 1, Medet 2 sudah tidak ada. Beliau sudah merenovasi ini malah ditinggalkan. Terus nasibnya mengapinya kayak menurut. Jadi Pak, kita perlu di sini ya. Oh iya, sudah merehab, udah bisa kawan di berarti gandung loh. Diusir dengan kebijakan. Diusir dengan kebijakan, nggak mau seperti itu. Kemudian Pak Herlusi pindah ke Padamara. Ini bagian dari regulasi yang tidak bisa kita tentang, tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita tawar, Pak. Terus pimpinan kita, Pak Menteri maunya apa ya sudah, inilah birokrasi seperti ini, tidak bisa kita selain ini. Kalau tak rehab Pak Iman-Iman nggak mau pindahnya nggak bisa, Pak. Ini adalah apa namanya sistem yang harus kita ikuti, meskipun di situ masih ada ruang dialog dan sebagainya, tentu tapi kita ikuti. Ketua Pimpinan Daerah IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jalur masih berarti? Jalur khusus Muslim ya. Mbak Rahel ikut siapa Mbak Rahel? Ini dia. Nanti IPARI ya. Justru Mbak Rahel nggak ada Kristen gitu. Harus buat itu sendiri lah. Sendiri aja sudah pasukannya sudah besar itu. Ini tidak dalam rangka ya Mbak. Tidak apa Mbak Rahel orangnya ramah ini. Kristen ramah seperti itu. Jadi kalau Islam yang ramah. Tanggal tua, tanggal muda, mungkin barangnya senyum. Tidak duit, nggak punya duit ya masnya pulang Bekasi saja. Terima kasih. Inilah ke realita yang ada, kita tidak sendiri. Ada saudara kita yang Muslim, non Muslim, Kristen, Protestan sebagainya. Satu kesatuan dalam memberdayakan masyarakat. Para penyuluh yang tergabung di dalam IPARI yang kami banggakan, tentu ini menjadi momentum panjenengan semua dalam rangka memutuskan, menyepakati sekaligus merencanakan proses-proses ke depan sehingga penyuluh di Purbalingga betul-betul memberikan dampak nyata, dampak maslahat, manfaat bagi umat di Purbalingga. Ini masih jam 17 seperempat. Saya tuh sukanya kesini dulu jam 7 seperempat. Nanti masih sekitar. Ya tadi bersama Pak Kasih, santai Pak Kasih masih jam 7. Jadi kalau nggak punya duit, mestinya detail lah acara sehingga bisa memanage waktu gitu loh. Ini jamnya, mungkin untuk para yang akan puasa latihan seperti itu. Tentu kami apresiasi dan salam hormat takdir yang luar biasa kepada para penyuluh-penyuluh yang kemarin penyuluh luar biasa non PNS dan sekarang menjadi luar biasa hebat karena tidak mau bergabung dengan P3K dengan alasan apapun, pokoknya nggak mau lah. Lulus itu kan juga tidak lolos itu juga nggak mau lolos kan tidak lolos itu. Ini tentu kami sampaikan apresiasi yang luar biasa, tepuk tangan untuk beliau-beliau. Ya, bapak dan pas ibu-ibunya dua kan, ibu dan ibu pas kan ibu-ibu. Nah ini hanya ada ibu dua dong ya. Kemudian bapaknya banyak 6 seperti itu. Terima kasih. Tentu ladang dakwah tidak hanya berdasarkan nik. Saya kalau siang kan di sini, tapi kalau malam kan di rumah dakwah nggak ada bayarannya Pak. Mulai ngaji di pesantren, pada isya, pada subuh. Itu alasan saya nggak mau nginap di sini Pak.
Jadi kalau malam di sini nggak ada keberkahan gitu Pak. Kalau di sana pulang malam habis kisah, pokoknya semua mungkin saya walau harfan atau kalimatan saya harus berhadapan dengan santri buka kitab kuning lah. Kalau Mbak Rahel kan kitabnya ada kitab biru. Injil itu warnanya kan ada biru, ada putih, ada merah sebagainya Mbak. Kalau saya khususnya kitab kuning Mbak Rahel. Itu warisan para leluhur, makanya kita pagi saya sebelum berangkat jam 5 sampai setengah 6 masih ulang. Ini tentu tidak berhenti Pak itu Pak. Dan itu mesti Pak Jenengan saya yakin ada Gunjai ini, beliau pasti melakukan ini, dan itu tentu yang mengapresiasi langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu lebih banyak Pak. Jangan bilang jenengan nggak punya utang Pak ya. Ini yang nitip utangnya kan. Jadi malah bebas ini. Gunjai Pak ya udah diutang, orang Pak ya sekali utangnya orang. Dan lebih bersyukur Pak ini walaupun beliau kecil api-api. Tanggal muda ya udah baik Pak. Tanggal kering sampai kanan saya. Langsung tua ya. Tanggal muda langsung tua, karena antara tanggal muda tanggal tua tidak ada bedanya Pak. Nah, jadi yang tidak mau PNS jenengan tidak terbelenggu, ya Pak, bahagialah tuh. Jadi jangan dipandang mau mulia atau ya insya Allah sih mulia Pak. Ahli surga Allahumma. Apresiasi yang luar biasa. Tentu yang kedua kami sampaikan terima kasih kepada PDI Pari. Tentu tidak ada kalimat terlambat untuk merencanakan, untuk mengagendakan, sekaligus untuk menyiapkan program-program yang berdampak di 2026 ini, apalagi mendekati bulan Ramadan. Ya kalau nanti Mbak Rahel ikut terawih kan nggak apa-apa. Saya bilang kan ikut terawih, tidak ikut sholat terawih gitu kan. Ikut terawih itu nggak apa-apa Mbak Rahel. Jadi kalau membawa bantuan yang banyak Mbak Rahel. Jadi nggak ada beda kalau oh ini teman-teman sudah biasa ke gereja kan? Saya bilang ke gereja, tidak ibadah di gereja. Tapi salah printer tidak ada YouTube ini. Jadi nggak ada salah seperti itu. Mbak Rahel ikut terawih, artinya ikut teman-teman yang lagi sholat terawih nanti berbagi bingkisan atau ikut buka bersama nggak apa-apa Mbak Rahel. Ikut buka bersama Bu Gajah Sinta Nuria atau istrinya almarhum Rusdur itu kan biasa sahur bersama dengan lintas agama, kemudian buka bersama dengan lintas agama. Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka memberikan kesadaran penuh bahwa realitas kita tidak sendiri. Sekali lagi penyuluh jangan mempersempit wilayah komunikasi. Kalau di dalam Islam sudah jelas lah, surat Al-Kafirun lakum dinukum. Ini komunikasi kita dengan lintas agama sudah nggak ada. Kalau masih ada penyuluh yang seperti itu, berarti bahasa Pak ngopi kurang kenal. Jalan-jalan ini kurang, kalau pun gak mengandalusia versi anak beliau kurang. Ini yang kedua, dalam internal kita itu sudah lana amaluna balaku selesai gitu Pak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Syarikat Islam, selesai Pak. Yang penting aja gawe perkara apa namanya sesat, saya yang paling benar, dia yang tidak benar itu nggak boleh Pak. Saya yang paling benar, dia menjauh dari nggak boleh Pak. Kalau tidak benar ya kita dekati dengan dakwah, walau dijauhi. Ini penyuluh Amerika, bukan penyuluh Ameriki. Tentu ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, susun program yang bersifat efektif dan efisien. Itu kami penting. Artinya ada skala prioritas. Tahun ini nyuruh saya dakwah di kaum disabilitas mungkin belum tersentuh Pak. Kaum difabel, kaum yang berkebutuhan khusus mau di jasama Pak. Artinya apa? Bahwa dakwah rahmatan lil alamin, bahwa dakwah untuk sekalian alam itu betul-betul ada skala prioritasnya, ada targetnya. Hari ini mungkin indeks orang bisa baca Quran di Purbalingga belum 100%. Orang yang belum bisa mengenali kitab suci agama Kristen Protestan mungkin belum 100%. Ada program-program real, ada TPQ lansia, ada TPQ, ada pengajian-pengajian atau ibadah-ibadah yang memang fokus-fokusnya itu. Di samping juga pemberdayaan ekonomi. Ini efektif efisien. Efektif itu bisa dibuktikan dengan apa Pak? Dengan tepat sasaran dan tepat tujuan Pak. Itu namanya efektif Pak. Kemudian efisien itu menggunakan waktu, pikiran, SDM secara optimal Pak. Dan tidak mengandalkan anggaran. Itu namanya efektif efisien. Kalau nggak percaya buka di kitab seperti itulah, kitab KBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya efektif efisien. Ini yang pertama. Yang kedua, jadilah penyuluh yang selalu dipandang oleh masyarakat sebagai penyuluh yang tadi itu profesional, penyuluh yang berintegritas,
Dan tidak kalah penting adalah penyuluh yang selalu ramah, Pak. Saya mohon ini. Atau aku nyuluh kok berhenti. Nah, ini penyuluh bukan ramah, Pak. Mestinya jenengan belum datang itu mereka sudah bersukaria. Kenapa? Wah, ini penyuluhnya mau datang nih. Saya senyumnya senyum 24 karat. Jangan sampai penyuluh datang kalau mau belum melayu kabeh. Ini namanya penyuluh yang tidak ramah. Artinya pendakwah dan yang didakwai adalah sebuah komunitas yang saling melengkapi. Harus ada target-target minimal. Kalau yang saya di kalangan Islam, orang belum bisa tadi itu, orang bisa senyum. Kalau bahasanya Pak Menteri jelas. Suksesnya program Kementerian Agama adalah ketika masyarakat dekat dengan agama. Itu indikator paling mudah kesuksesan dakwah panjenengan, kesuksesan penyuluhan panjenengan, kesuksesan bimbingan jenengan. Indikator yang paling mudah ketika masyarakat dekat dengan agama, itulah suksesnya penyuluhan bimbingan, Pak. Tapi sebaliknya, ketika masyarakat kok jenengan datang di majelis taklim, Mbak Rahel datang di gereja kok dari dulu Mbak Rahel nggak datang maupun nggak datang, jamaahnya cuma 1.000 semua, nggak pernah lebih. Yang datang ketua IPARI datangnya cuma 10.000 semua, Pak, nggak pernah lebih, Pak. Ini namanya apa? Berarti ada yang perlu dievaluasi. Mungkin metodenya, mungkin materinya, atau mungkin penyuluhnya perlu dievaluasi, Pak. Mungkin penyuluhnya terlalu galak dalam beri materi. Coba jenengan itu ketika datang ke wilayah binaan, apa sih yang dibutuhkan Bapak Ibu? Namanya ada komunikasi. Kan sudah hafal semua. At-thariqatu muhimmatun, Pak. Walakinnal mudarrisu muhimmun, Pak. Dan jelas itu. Wa al-maqdah, kemudian at-thariqah, kemudian al-mudarris, wa terakhir adalah ruhul mudarris, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan hanya sekedar hanya sebagai penyuluh, sementing binaan 5 cukup. Nah, ini ke depan Pak Kasih Bimas, monggo betul-betul dipantau penyuluhnya, laporannya, evidennya. Karena itu nyuwun sewu sarana untuk menambah referensi berkah dalam kerja nyata, Pak. Sarana untuk menambah referensi berkah berikutnya, karena yang namanya berkah kan tadi dulu khair ya Pak, mungkin utang wajib utangnya malah utangin nambah malah bakal. Itu namanya nggak berkah, Pak. Saya mau penyuluh kok utangnya bertambah, dakwahnya dievaluasi itu mungkin enggak. Kalau penyuluh kok semakin kesini nggak punya utang, itu berkah. Kayaknya senyumnya senyum gitu. Kayaknya wajah-wajah horib ini. Wajah horib ini. Tapi enggak lah, bisa Allah jangan orang horib, apalagi Ustaz Ngafil tidak. Soalnya dua hal tadi itu kan. Hadirkan penyuluh program kerja yang efektif, efisien, sehingga targetnya jelas di akhir Desember 2026. Kemudian jadilah penyuluh yang profesional, tanggung jawab, amanah, kemudian ramah, Pak. Penyuluh yang seperti itu insya Allah dicintai, Pak. Saya kemana-mana ini testimoni saya pribadi, Pak. Saya di mana-mana yakin dari sejak penyuluh tahun 2002, tahun 2003 saya nambah SK Desember, Pak. Sampai sekarang belum pernah nerima amplop tak bawa pulang, itu belum pernah, Pak. Yakin, Pak. Adalah istri mendukung. Nggak pernah istri nanya mana amplopnya, Pak. Nggak pernah, Pak. Nggak tahu kalau penyuluh Amerika saya nggak tahu. Nggak pernah, Pak. Kecuali di instansi pemerintah, kalau sudah ada anggarannya, saya harus memahami perintah, Pak. Tapi kalau di majelis taklim, apalagi di lintas agama gitu, di sama-sama di kementerian, saya nggak pernah, Pak. Karena itu apa? Saya melihat orang hadir di dakwah, hadir di tempat majelis taklim itu sudah kebahagiaan tersendiri, Pak. Apalagi ketika hari raya besar itu ada uludan, rejeban, Pak, mereka sudah urunan, mereka sudah gotong royong, mereka hadir dengan urunan, gotong royong, orang urunan di bisu-bisu ditanggani, terus kayak orang ngaji ya dosa. Nah itu kan kehadiran mereka merupakan kebahagiaan. Ini menurut saya kayaknya ini hubungan apa kopi kayak gini kopi. Nah ini kalau yang jadi kepala kemana Pak kopi itu dulu pengen apa Alhamdulillah kita lihat. Jadi mohon walaupun tidak bisa, karena logo kita adalah ikhlas kalau nggak bisa ya wes beramal seikhlas-ikhlasnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kami sampaikan salam tahniah kepada panjenengan semua. Tahun 2025 kita garap, alhamdulillah. Kementerian Agama tentu
Di dalamnya ada panjenengan semua, ada KUA, ada MIN, karena yang masuk penilaian kita adalah MIN, Pak. Kalau MTSN, MAN itu penilaian sendiri. Tentu walaupun bukan penilaian kita, tapi alhamdulillah kontribusinya sangat luar biasa. Alhamdulillah di tanggal 11 kemarin Februari tahun 2026 yang menjadi titik akhir penilaian BPK Kemenang Purbalingga dari 1.200 satker se-Indonesia, kita lolos BPK. Untuk PR ke depan tidak cukup tepuk tangan hari ini. Kalau tepuk tangan sih bisa orang pasar gitu, tapi Pak bisa Pak. PR jenengan adalah bagaimana mengantarkan ini ke BBBM Pak. Paling cepat kalau akselerasinya bagus, akselerasinya programnya bisa dipacu, timnya solid, timnya kuat, komitmen, konsisten, integritas. Tahun 2026 ini bisa masuk pilot proyek BBBM Pak. Itu paling cepat. Tapi kalau tidak bisa, ya ditunggu tahun 2027. 2007 nggak bisa lagi. Oh, saya kan udah nggak di sini 2007 Pak, ngono kan. Terus mau dengan sesat, paling bebas dan bebas. Saya melanjutkan di tempat lain, ngono kan. Masa ditonton Mbak Isi senang teman ngono kan. Emangnya orang di yang lain di tempat lain seperti itu. Nah ini 2002 coba nggak bisa. Terus 2000 nggak bisa, ya wis nggak bisa seperti itu Pak. Nah, saya pengen dengan jenengan siap tidak untuk menuju BBBM 2027? Siap. Ya kalau siap, kurang mendoanya dijaga itu. Kurang pendoannya diteruskan. Kurang karena yang menjadi andalan WBK kita adalah kurang pendoan Pak. Di samping PTSP-nya, di samping KUA-nya Pak. Kalau sekedar pelayanan kemudian Pak kasih, Moro kasih, saya sendiri atau jenengan tidak korupsi, itu gampang Pak, bisa sudah selesai Pak. Tapi bagaimana berdampak di masyarakat ini? Dengan Pak Hikam punya majelis 10. Dari majelis 10 itu yang miskin minal fuqara wal masakin wal mustad'afin berapa? Kemudian dari yang mustad'afin itu menerima dampak dari orang panduan berapa? Itu ketika disurvei ada jawabannya. Tapi ketika tidak bisa, ya skip BBM Pak. Siapa orang yang mau beli siap terus itu mesti ya. Sudah kalau kita ada support di sana. Aduh. Saya cerita sedikit ini. Bulan Desember pas tanggal 24 ya, 25 saya di Bali Pak. Kebetulan acara Jawa Timur. Kemudian langsung nyebrang, kebetulan acara di Malang sama di situ Bondo, kemudian nyebrang ke Bali Pak. Kebetulan saja Kabang Tingginya sana kan teman saya sendiri, baik suami maupun istrinya. Nah itu saya mampir, hari ini belum mampir di sana. Itu singkat cerita saya mampir terusan. Jadi nanti aja di kantor ada ada siapa, ada penjaganya, namanya Pak. Ya pokoknya orang-orang Hindu lah. Dalam konteks orang Hindu artinya mereka bukan karena wilayah yang mayoritas Hindu seperti itu. Saya tidak dalam rangka apa-apa, bukan. Mereka adalah saudara kita yang penganutnya agama Hindu. Kemudian sampai lintas di situ. Kebetulan Kabak Timurnya teman saya Muslim nah itu. Dan itu saya ke sana sampai dari jam setengah 11 sampai jam setengah 1. Udah diantarkan, emang libur Pak, tapi saya dibukakan pintu sebagainya. Terus saya keliling PTSP, semua sujud saya foto dan sebagainya. Saya tidak dalam rangka studi tiru sendiri tidak, tapi kebetulan ke Bali acara ketemu saudara langsung mampir gitu. Singkat cerita, saya pulang itu kan ya biasa lah wong rumah yang ditiru ya Pak. Saya sudah dibantu, kemudian satpamnya namanya saya nggak sebutkan lah Mas. Ini tolong untuk yang ngopi dan sebagainya Pak, enggak kita nggak mau. Udah pokoknya ini rasa terima kasih saya sudah dibantu masuk PTSP, masuk kantor dan jenengan tadi menemani sampai sudut-sudut. Ini pokoknya untuk ngopi jenengan lah. Mestinya ya kalau Kemenang dulu ya orang matu, saudara seluruh orang itu kan masih jenengan ngomong. Saya beri amplop Pak. Saya nggak maunya amplop supirnya tak kalau sudah sempat ruang sampah. Saya pamitan dibukakan pintu Pak. Belum ada seperempat jam. Saya ditelepon oleh PIC-nya, PIC penanggung jawab Subang PIC bagian PTSP namanya namanya Bu Hina atau Mbak Hina kebetulan juga alumni Jogja. Nah itu alumni Jogja kenalan gitu di situ di WA gitu. Saya juga alumni Jogja Pak, urusan ngebel saya Pak Zahid posisi di mana itu sudah keluar kantor gimana sih? Tadi ya dengan Pak Satpam memberikan sesuatu. Iya, saya bilang begitu. Iya, ini dalam rangka tidak dalam rangka apa-apa Bu.
Pokoknya kami terima kasih sudah dibantu. Tadi kan lupa nggak beli oleh-oleh dilalanya udah untuk teman-teman kopi sebagainya. Itu nggak boleh Pak, di kami itu nggak boleh. Jadi Pak Satpam melapor ke kami, saya minta rekeningnya, wah berarti kan sudah dibuka Pak. Saya minta rekeningnya udah kembalikan dulu Pak. Kan orang mungkin bagi 1.000 kan orang mungkin Pak. Pamer sedikit kan orang apa-apa. Kata kabur kalau minta kabur sudah pok. Oke, kalau kemenang yang butuh dalil, dia mau uang dong, Saya cari makan, yang dekat saya tanya Pak Satpam, saya mau cari makan yang kebetulan yang di situ ada logo halalnya, bukan apa-apa karena saya mau muslim maka cari makan. Itu aja keluar kantor nanti Pak belok kanan, nanti kira lebih ada 3 kilo sebelah kanan itu ada sentra makan. Saya belum turun tadi 10 menit Pak. Setelah selesai Bu PIC nelpon saya balik nelpon Satpam itu, Pak, Assalamualaikum, gimana Pak? Tadi nelpon Bu Wina ya? Iya betul Pak. Lo kok bisa nelpon saja? Karena saya sudah berjanji Pak, selama saya bekerja di Kanwil Bali, saya nggak boleh ini dan itu karena sudah komitmen saya Pak, baik diawasi dan tidak diawasi. Maka saya langsung lapor kepada saya nggak bisa seperti ini Pak. Ya terus, sudah tuh jenengan kok bisa enggak Pak, saya ini besok saya serahkan ke PSI dan itu mau ditransfer ke Bapak katanya. Enggak, itu urusan Ibu Wina dan Pak Kabak TU dan urusan aku, saya balikan punya urusan diberikan kepada pengamen ya, itu terserah kita. Singkat cerita, itulah yang namanya sistem sudah terbentuk. Diawasi oleh pimpinan, mau tidak ada pimpinan itu Pak. Kira-kira jangan siap atau tidak? Pulang ngaji. Ya amplop. Padahal di jam kerja. Ini yang menjadikan kurang berkahnya di situ itu Pak. Cuma itu pada kalau saya tuh. Jadi kalau penyuluh los saja, masalah jadwal makan udan orang pikiran. Masalahnya tank mobil, masalahnya kenaikan pangkat, masalahnya di bojo. Itu insya berkah akan mengikuti jenengan Pak. Amin. Oh saya mengikuti, saya ngawuloni kepala tidak hanya kepala jengbat, tidak hanya 1-2 kali, pokoknya saya tidak istiqomah saja. Al istiqomah itu khairu min alfi karomah. Tapi kayaknya jenengan kayaknya mikir karomah si jitok untuk ya. Nanti karomah duit. Nah karomah yang banyak itu kan banyak, keluarga sehat, karir sukses, di masyarakat dipercaya, di masyarakat itu kan termasuk karomah. Dan jangan membatasi aktivitas Pak. Silakan yang di NU aktif di NU, silakan yang di Muhammadiyah, silakan yang TPI ini bagi sarana tadi itu, sarana menambah referensi keberkahan. Saya kira itu saja mau dari dakwah lagi nih karena rokeura. Guyonan saya tidak paham si orang itu. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat kerja daerah Ikatan Penyuluh Agama Indonesia Kabupaten Purbalingga dengan tema tebar manfaat untuk umat, penguatan peran penyuluh agama yang profesional berdampak. Maka yang beragama Islam membaca basmalah, yang lain menyesuaikan. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami nyatakan dibuka. Dengan sudah sukses BPK, PR berikutnya adalah menuju BBM singkatannya tahu atau tidak? Sih lo ngapal. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bersih ini. Dalam Islam sebenarnya atau huru satrul iman, atau huru atau haratu minal iman. Apa kebersihan anadofatu minal iman Pak. Sudah. Tapi itu di situ bersihnya tidak hanya bersih secara fisik, ya bersih tidak ada korupsi, bersih tidak ada KKN, bersih tidak ada apa-apa. Semoga panjenengan semua menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang nanti pada saatnya bisa mengantarkan BBM Kabupaten Purbalingga. Demikian, setelah ini saya mohon pamit karena ada agenda berikutnya. Tapi jamnya jam 7:04 terus sampai kurang. Setelah ini saya mohon pamit dan Pak Kasih melanjutkan ke acara di Kudasan. Selamat, monggo karena menjelang bulan puasa, minggu depan sudah puasa. Sekali lagi karena ini ada kalau syukuran ya. Nah syukuran pokoknya nanti yang di Kampua besok Jumat syukuran, karena di Kemenang juga besok syukuran. Syukuran itu dilarang, malah itu menjemput nikmat-nikmat yang berikutnya. Maka dan wa ma'afikum wa huwa bil muwaffiq ila hidayah.
ihdinas siratal mustaqim, nasrul minallah wa fadlul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.